Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga saja selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, diawali dari vlog pagi hari ya. Tadi tuh aku habis ngasih Hanum bakpao ya. Pagi hari itu nasi sarapan dia terlebih dahulu bakpao. Selanjutnya aku akan masak nasi, dan terlebih dahulu aku membersihkannya, menafinya ya teman-teman. Karena aku tuh beli beras dari kampung gitu ya, bukan dari minimarket. Jadi berasnya harus dibersihkan terlebih dahulu dari gabah dan sisa kotoran cangkang padi gitu ya teman-teman. Dan ada sedikit batu-batu kecil kerikil gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Jadi itu aku harus bersihkan. Dan di saat nafi itu ada ayam ya, aku kasih aja sebagian beras kecilnya buat ayam gitu makan ya. Dan selanjutnya setelah selesai menapi beras tadi, selanjutnya aku akan mencuci beras teman-teman. Dan seperti biasa aku tidak membuang air cucian berasnya, karena air cucian berasnya akan aku manfaatkan buat menyiram tanaman. Seperti yang sering aku katakan di video-video aku sebelumnya teman-teman, bahwa air cucian beras ini adalah aku manfaatkan sebagai POC, yaitu pupuk organik cair, yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman sayuran aku ya teman-teman. VOC atau pupuk organik cair bisa kita dapatkan dari air beras ataupun air lindi. Bagi kalian yang pernah menyimak video-video aku sebelumnya, tentu saja kalian mengenal dan tahu bagaimana cara aku membuat POC dari air lindi ya teman-teman. Dan ini air beras ini memang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Jika kalian di rumah memiliki tanaman di pot ataupun di polybag ataupun langsung di tanah, bisa kalian siramkan air beras ini ya, jangan dibuang percuma. Tidak hanya bagus untuk pertumbuhan tanaman sayuran teman-teman ya, ini juga bagus untuk pertumbuhan tanaman seperti tanaman hias ataupun tanaman bunga gitu ya. Semua tanaman bagus untuk disiram dengan air beras. Jadi air berasnya, setiap kali aku mencuci beras, tentu saja air berasnya aku tampung di ember. Bukan tidak pernah ya, maksudnya jarang aku buang gitu ya teman-teman. Sekarang itu memang hampir tidak pernah dibuang ya air beras gitu ya teman-teman. Tapi kalau dulu ya iya, kadang-kadang dibuang, kadang-kadang aku manfaatkan. Tapi sekarang mah udah hampir tidak pernah dibuang. Selalu air berasnya aku tampung di ember untuk dimanfaatkan menyiram tanaman. Karena air beras ini sungguh berharga bagi para petani organik ya teman-teman. Karena ini kan sebagai pupuk gitu, karena petani organik kan tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi air beras ini begitu berharga ya untuk para petani organik seperti aku, apalagi petani rumahan ya seperti aku. Jadi air beras segini tuh mencukupi gitu, karena kan petani rumahan itu skala kecil seperti aku itu tidak membutuhkan pupuk yang begitu melimpah banyak ya teman-teman. Cukup memanfaatkan air beras dari cucian beras kita sehari-hari, dan memanfaatkan limbah dapur dari makanan kita sehari-hari, itu pun udah cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman kita di halaman rumah gitu ya sehari-hari. Karena kan tanaman aku adanya hanya di halaman rumah ya teman-teman, yang sayuran gitu. Jadi kebun pun itu aku sayuran tidak menanam banyak ya, cuma menanam singkong aja. Dan singkong pun tidak begitu disirami dengan air beras ya teman-teman, kadang-kadang sekali-kali gitu ya. Itu pun jarang, itu pun sekali-kali aja. Jarang sekali ya teman-teman singkong tuh. Kalau di kebun itu kan aku hanya menanam singkong dan pisang, jadi jarang sekali aku kasih siraman pupuk organik air beras ya, kadang-kadang saja.
Oke, selanjutnya teman-teman lanjut ke videonya. Setelah aku selesai mencuci beras, selanjutnya berasnya akan aku masak teman-teman. Dan selanjutnya nanti si air berasnya akan aku siramkan ke tanaman. Sebenarnya manfaat air beras ini tidak hanya cukup untuk tidak hanya bagus untuk menyiram tanaman sayur dan bunga teman-teman. Bagi pohon buah gitu ya, semacam buah apa saja bisa kita siramkan dengan air beras pun di bawahnya gitu. Itu tuh bagus juga ya untuk pertumbuhan pembuahannya. Oke teman-teman, selanjutnya sambil aku menunggu nasi matang gitu ya teman-teman, selanjutnya aku tuh mau menyiramkan tanaman. Tapi sebelum itu aku rauning dulu ini si daun tomat. Daun tomat ini, pohon tomat ini udah cukup tua ya teman-teman. Sebenarnya aku udah kepengen membuangnya karena itu tuh udah sangat tua sekali. Tapi dia itu masih memproduksi buah teman-teman. Jadi aku pertahanin dulu gitu ya, karena kan sayang masih ada buah ya, walaupun tidak selebat waktu si pohon tomatnya masih muda. Sekarang udah tua si pohon tomatnya. Dan si daunnya itu udah banyak yang kering. Dan aku buangin aja sih daun-daun keringnya, aku rauning gitu ya teman-teman. Sisakan yang muda dan menunggu buahnya itu matang. Mungkin nanti sih pohonnya akan aku buang karena kan produksi buahnya juga udah jarang karena kan udah tua si pohon tomatnya. Dan pohon tomat aku bervariasi ya teman-teman. Walaupun pohon tomat yang ini sudah tua dan jarang berbuah, tapi masih ada pohon-pohon tomat berikutnya ya teman-teman yang aku tanam. Ada yang masih kecil, ada yang lumayan sedang agak besaran, dan ada yang sudah mulai berbuah. Dan ini aku tuh di saat aku memotong-motong merauning daun tomat itu, ada mama aku ya nyamperin gitu. Dia itu bicara sesuatu ya sama aku. Biasa ngobrol entah apalah, lupa ya. Dan saat itu aku lagi metik-metikin yang daun tomat yang tuanya. Mama itu mungkin bicara tentang tomat ya, kayaknya. Lupa lah aku ngobrol apa waktu itu. Dan ini adalah pohon tomat berikutnya teman-teman. Ini juga sama, sudah tua tapi tidak setua yang tadi teman-teman ya. Ini tuh masih memproduksi buah dengan baik gitu ya teman-teman. Tidak tadi mah cuman tinggal 2 aja memproduksi buahnya, dan yang ini masih cukup baik. Masih ada beberapa buah yang diproduksi. Dan cukup mudah untuk kita merawat tanaman tomat ya teman-teman. Dan tidak kita biarkan si daun-daun yang kuningnya. Kita rauning aja si daun-daun yang tua agak kekuningan itu, kita rauning gitu ya teman-teman. Kalau yang tadi itu, yang pertama kali aku rauning itu udah agak coklat si daunnya, aku biarkan. Kenapa ya teman-teman tidak aku rauning? Karena tadinya aku akan buang teman-teman ya, tapi itu numbuh bunga lagi dan berbuah lagi. Jadi aku menunda membuangnya gitu ya teman-teman. Tapi tadi aku udah rauning saja, dan biarkanlah gitu aku rauning sampai si tomatnya itu yang 2 tadi itu merah, mungkin nanti akan aku buang. Yang dimaksud aku buang itu buang pohon tomatnya yang tua ya teman-teman, bukan buahnya. Biasanya kan begitu ya teman-teman. Kalau si pohon tomatnya udah begitu tua dan tidak memproduksi buah lagi, aku buang aja pohon tomatnya. Dan karena kan generasi-generasi tomat yang barunya pun ada gitu ya teman-teman. Karena kan aku selalu menanam tomatnya secara berkala gitu, karena biar panen tomat setiap hari. Aku tuh selalu panen tomat setiap hari karena menanam tomatnya pun secara berkala. Dan ini dia teman-teman pohon tomat tuaku, dia itu masih ada buahnya tinggal 2 ya. Si daunnya pun udah nggak ada ya teman-teman, udah pada mengering. Ya udah aku tunggu aja sampai tomatnya matang, nanti akan aku buang. Dan ini juga teman-teman, ini pohon tomat yang berikutnya. Ini juga sudah tua tapi ini masih cukup buah ya, berbuah, masih memproduksi buah dengan baik. Dan aku masih pelihara gitu ya, biarkan. Dan ini juga pohon tomat yang belum begitu tua dan ini masih memproduksi buah dengan bagus ya teman-teman. Dan ini yang
si daunnya yang telah aku running tadi nanti akan aku buang teman-teman. Dan generasi berikutnya ini adalah pohon tomat generasi berikutnya. Ini pohon tomat yang masih muda, masih baru mulai berbunga teman-teman. Ini belum pernah berbunga tapi baru mau mulai berbunga dan udah kelihatan kuncup-kuncup bakal buah. Dan aku menanamnya secara berkala dan ini juga sama. Dan karena waktu itu yang pohon tomat yang ini sih pucuknya itu terkena hama, jadi aku pangkas ya. Jadi dia itu aku potong bagian pucuknya. Begitulah teman-teman ya, biasanya pohon tomat itu kalau terkena hama itu dari pucuk ya udah mulai memerah. Setelah itu ya udah mulai merah, aku buang aja si pucuknya. Karena kalau tidak dibuang si pucuk yang merah itu bisa merembet kemana-mana. Setelah dibuang lalu disemprot ya teman-teman menggunakan air dari larutan bawang merah ya teman-teman. Campur sedikit mama lemon, disemprot seperti itu. Dan insya Allah gitu ya si hamanya itu tidak menjulur kemana-mana gitu. Tidak merembet gitu ya kemana-mana. Jadi jangan dibiarkan si hama tomatnya itu kan biasanya hama tomat itu biasanya ya kalau keseringan yang terjadi ya di tanaman tomat aku itu hama merah ya teman-teman, merah pucuk tadinya. Kalau dibiarkan bisa merah daunnya kemana-mana dan bisa merembet sampai si tomatnya itu mengkerut dan mati. Biasanya kalau udah mulai ada hamanya ya udah pucuk biasanya dari pucuk ya diserangnya. Langsung aja saat itu juga kalau udah kelihatan merah langsung aja si pucuknya kita buang. Lalu kita semprot menggunakan air larutan bawang merah yang kita campur sedikit mama lemon. Jangan banyak-banyak, sedikit saja mama lemon ya teman-teman. Begitulah gitu, jangan biarkan ya walaupun di cabai rawit ataupun di tomat. Kalau dibiarkan bisa merembet ke daun-daun yang lain bahkan ke pohon ya teman-teman. Sampai si tanaman pohon cabai ataupun tomat kita itu mati. Memang ya untuk mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan gitu ya teman-teman, mendapatkan buah-buahan dari sayuran organik kita itu dengan subur itu memang kita memerlukan ketelatenan gitu ya, keteladanan setiap hari untuk memperhatikan tanaman kita gitu. Walaupun tidak kita setiap hari itu pegang-pegang gitu tanaman kita, tapi setidaknya kita perhatikan tanaman kita sambil santai sambil menikmati pemandangan di pekarangan halaman rumah kita. Oke teman-teman, tidak terasa sekarang udah berada di penghujung video dan aku ucapkan terima kasih banyak pada kalian yang sudah mau menonton video sederhana aku. Semoga videonya menginspirasi dan semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Aku akhiri dulu videoku kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.